Kalau ini fasad ya, fasad. Yang sini ya motifnya dikasih klasik, yang sini minimalis. Jadi suami istri happy semua. Gimana? Thank you udah ngeklik video ini. Jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya, like, comment, and share ke teman-teman. Hai guys, gimana kabarnya? Baik-baik aja COVID. Sambil minum ya. Ini bukan sponsor loh ya. Aku biasanya kalau misalkan beli kopi di Starbucks, hampir 99% aku pasti CM, caramel macchiato, extra shotnya 1, vanilla syrup 25%, milknya selalu di lower line. Boleh dicoba. Sip. Oke, jadi gini guys, beberapa minggu terakhir ini pasti nggak aku aja sih, jadi semuanya teman-teman juga merasa terlalu boring ya. Ya mungkin bukan cuma temen ya, seluruh dunia ya. Tahu-tahu kita dihadapin dengan new normal kayak gini, ya akhirnya pinter-pinternya kita ngisi kegiatan kita mau ngapain. Banyak sih temen-temenku yang sepedaan, ya kan, itu udah pasti. Nah, terus nonton Netflix, ya kan. Yang tadinya nggak langganan Netflix, sekarang pasti langganan Netflix, ya kan. Drama Korea lah, serian US lah, terus apalagi ya macem-macem. BTW Money Heist keren, sudah part 4 kalau nggak salah ya. Part 4 berarti nunggu yang part kelima ya. Terus yang pasti makan tidur, bangun siang, bla bla bla. Jadi beberapa minggu terakhir kemarin aku berpikiran, aduh ngapain ya, wis bikin konten aja lah. Konten apa ya, YouTubeku ini kan paling nggak ada hubungannya sama arsitek lah ya gitu. Jadi 3-4 hari lalu mungkin aku sempet cari narasumber, ada 4-5 arsitek yang tak curhatin. Terus aku DM, akhirnya mereka kasih masukan bla bla bla, lucu-lucu sih ya. Masukannya juga kadang dari aku sendiri nggak kepikir gitu loh. Nah, dari masukan itu akhirnya tak rangkum, terus kita akan membahas. Jadi intinya gini, entah kalian klien atau siapapun, curhatannya selalu sama sih kalau dari arsitek. Jadi beberapa hal yang sebaiknya nggak kalian katakan kepada seorang arsitek. Atau gini, beberapa hal yang seharusnya nggak lu omongin ke arsitek. Oke? Ini ada beberapa. Kita mulai yang pertama ya. Check it out. Halo, sore bro. Iya, bisa minta waktunya sebentar bro? Iya bro. Jadi gini, oke sih, kemarin setelah kamu presentasi aku sih cocok sih, desainnya oke, keren sih. Cuman sorry ya sekali lagi, apa kamu ngecas fee-nya nggak kemahalan bro? Kamu cuma gambar beberapa lembar gini, menurut aku kok kemahalan ya kalau segitu ya fee-nya ya. Oh no! Gini loh guys, sebetulnya yang kita bayar ke arsitek itu fee-nya ya, itu bukan cuman semata-mata kita cuma dapat gambar, produknya tuh bukan cuma gambar. Tapi apa sih yang kita bayar? Sebetulnya kita bayar itu idenya, ide, kreativitas, juga pengetahuannya kita. Kita kan juga sekolah. Kita sekolah S1-nya 4 tahun, ya kan? Belum yang ngambil S2. Sudah 2 tahun, berarti 6 tahun. Nah, ide, kreativitas, pengetahuan, jam terbang kita itu dituangkan dalam sebuah paket gambar. Jadi sebetulnya bukan cuma hanya gambar aja sih guys gitu. Contoh, kenapa kita nggak protes kalau misalkan kita beli iPhone 11 atau iPhone X Plus,
Kalau misalkan iPhone 11 harganya kira-kira 20 jutaan, kalau kita breakdown, kita protolin ya, itu paling modalnya berapa guys? Paling mungkin di bawah 2 juta ya, kalau misalkan per partnya diprotolin ya. Tapi kenapa kita mau membeli dengan harga 20 jutaan? Gitu loh. Karena apa? Nah, bisa mikir sendiri. Di situ ada ide, ya kan, kebutuhan manusianya kayak gimana. Terus pengetahuan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya itu dituangin dalam suatu produk iPhone. Jadi sebetulnya VRCTech itu kenapa mahal? Karena yang kita beli itu bukan gambar, tapi gambar arsitek guys. Halo Pak Arsi, selamat malam. Sorry ya beberapa hari ini aku repot terus Pak, meeting terus. Iya, jadi gini Pak, BTW untuk penawaran kemarin aku udah transfer DP-nya ya Pak ya? Iya, ya, tolong dicek aja Pak, saya sudah transfer. Iya, terus kira-kira kapan ya Pak saya bisa terima desainnya semua? Besok sore gitu bisa nggak Pak? Waduh, nah ini yang sering banget habis DP biasanya ya langsung nanya kapan selesai gitu loh. Kalau aku jawab sih biasanya, jangankan besok sore, nanti 2 jam lagi selesai, jawab gitu aja. Guys, kita nggak cuman bikin seperti kayak bikin desain logo yang bisa ditunggu, kayak di digital printing, desain kartu nama yang bisa ditunggu. Kita nggak kayak gitu guys. Untuk menghasilkan suatu paket gambar arsitektural itu memang nggak bisa instan gitu. Oke. Malam Pak Arsi. Iya. Baik Pak. Ini loh Pak, saya udah terima penawarannya ini Pak. Iya, cuman ada yang saya tanyakan Pak. Ini kenapa marmernya segini mahalnya ya Pak ya? Iya perlu tak Pak, dikasih marmer yang per meter perseginya 20 juta perlu tak rumah saya Pak? Waduh mahal banget ya Pak ya. Apa nggak bisa diganti yang harga 200.000 gitu atau 500.000 lah? Cik, Koh, Bapak, Ibu, marmer harga 20 jutaan itu dipasang di rumah kalian, di rumah Anda, itu untuk seumur hidup kalian tempati. Kalau misalkan kalian beli tas Hermes, ya kan, harganya mungkin sama dengan marmernya. Bulan depan udah ganti model, juga tas bisa rusak. Kenapa nggak protes gitu loh, ya kan? Bukannya arsitek sama kontraktor tuh sama bro, sama-sama nanganin rumah kan? Oh no! Ini omongan ini biasanya paling menyakitkan arsitek, ya. Jadi banyak yang nggak tahu, loh kamu tuh arsitek, sama lah kayak kontraktor gitu loh. Beda guys. Dan arsitek biasanya tuh nggak mau disebut kontraktor. Kalau misalkan dalam satu lokasi kalian lihat ya, ada yang pakai outfitnya hitam, ya kan? Hitam kayak saya gini loh guys, ya. Celananya basic, skinny, kadang cingkrang, ya. Hitam, itu pasti arsitek. Kalau misalkan dalam satu lokasi ada yang kemejaan, garis-garis, kotak-kotak, itu biasanya kontraktor. Jadi beda gitu loh. Tapi loh ya, kemarin baru aja aku ketemu sama temanku, dia punya tanah 10.000 bro di Geraha Family. Wih, enak dia. Dia itu ya rencana mau bangunin ke kontraktor siapa gitu loh. Itu ya fee-nya itu cuma dicas separuh bro. Kalau bangunin sama kontraktor itu bro, malah bahkan gratis katanya. Enak ya. Banyak kontraktor-kontraktor yang nawarin, oke, kalau kamu misalkan bangunin di aku, nanti desainnya gratis, desainnya separuh, desainnya 25% aja, dan bla bla bla. Oke, itu good news. Pertamanya good news guys. Tapi gini, dengan adanya arsitek itu dipasang, itu di pihaknya kalian, di pihaknya klien sebetulnya. Jadi kalau misalkan ada kontraktor salah menerapkan di lokasi,
arsitek itu adalah barometernya. Dia bisa bilang ini salah, ini nggak sesuai desain, bla bla bla. Jadi arsitek itu di pihaknya kalian, di pihak Anda guys, gitu. Kalau kontraktor dia desain sendiri, gambar sendiri, terus bangun sendiri. Jadi kalau salah ya udah, nggak ada yang tahu kan siapa yang salah. Gitu kliennya, ini kok gini, oh ya ini sudah sesuai gambarnya seperti ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi tetaplah pakai arsitek guys, percayalah. Selamat malam Pak Arsi. Iya, mengenai ini loh Pak, mengenai fasad depan rumahku. Iya. Iya sih Pak, kemarin aku sudah suka Pak, wapi sih. Tapi ini gini loh, tak tunjukin bojoku ya. Dia sukanya yang rame Pak, yang keriting-keriting gitu Pak. Nggak mau yang simpel-simpel minimalis, dia nggak mau. Iya, katanya kok kepolosan gitu. Iya, boleh nggak ya Pak ya, diganti ya motifnya. Oke, gimana kalau ini fasad ya? Fasad, yang sini ya motifnya dikasih klasik, yang sini minimalis. Jadi suami istri happy semua. Gimana? Oke? Oh iya Pak, nanya satu lagi Pak. Ini loh Pak, mengenai foyernya tangga ini loh Pak. Ini katanya sopir saya sama pembantu saya kok kurang bagus Pak katanya Pak. Bisa dicarikan desain yang lebih bagus gitu Pak? Bisa nggak ya Pak ya? Nah ini omongan yang paling nggak enak dan sering serius. Pak, katanya sopir saya, katanya mbak saya itu desainnya pantry-nya ini kok kurang bagus ya Pak ya? Atau kata sopirku juga ini tampak rumahnya juga kurang bagus. Oh my god. Tak balik tanya, kalau misalkan menurut tukang gorengan yang biasanya lewat di depan rumah gimana? Please guys, jangan jadiin rumah Anda itu menjadi rumahnya sopir atau rumahnya mbak atau rumahnya siapapun. Itu rumah Anda guys. Pak, iya Pak, di sini siang Pak, di situ malam ya, sore ya ngerepotin Pak. Ini loh Pak, saya lagi jalan-jalan di pameran apa ini, saya kan sekarang lagi di New York ini Pak. Iya. Nah ini saya di pameran arsitek sama interior nih loh Pak. Ini saya ngeliat patung dinosaurus itu bagus Pak. Gimana ya kalau misalkan itu ditaruh di sebelahnya piano aja Pak? Aku seneng ya Pak ini, patung dinosaurusnya ini. Gitu ya. Wes gak apa-apa Pak, nanti kalau misalkan nggak cukup ya, pianonya digeser sedikit aja Pak. Ditaruh sebelahnya gitu loh Pak. Bisa nggak ya? Wah apik loh Pak. Iya, terus ini kan juga belinya di New York Pak. Gitu loh Pak. Jadi aku pengen ini ada di rumahku Pak. Ya tolong ya Pak ya. Oh iya Pak. Boleh Pak. Nanti kalau misalkan sudah digeser pianonya nggak cukup, bisa ditaruh rumah saya sekalian, Pak. Oke. Hei bro, aduh, corona gini nih. Aduh, memperbaiki rumah bro, aku bro. Iya. Oh iya, mumpung kamu di sini bro. Itu loh bro, rumahku itu ya di living room itu temboknya ada sing retak. Kamu kan arsitek toh? Bisa nggak ya cek no rumahku sebentar? Ada tembok sing retak itu loh. Kamu biasanya arsitek kan tahu ya? Please guys, kalau misalkan ada tembok retak, itu harusnya orang struktur yang dihubungi, bukan arsitek. Iya bro, jadi gini loh bro. Aku memang rencana mau bangun rumah. Jadi rumahku itu di Citraland bro. Aku beli tanah di situ. Nah, aku punya kenalan kontraktor, wis pokoknya apik kontraktornya wis, apik sama aku. Tapi gini, aslinya tuh dia cuma butuh gambar tampaknya aja bro. Bisa nggak ya kamu bantu aku? Ya paling anu lah, apa ya tampak, pager-pager gitu. Wis dia cuma butuh itu, dia sudah bisa kerja kok bro. Jadi jangan kamu cas full, ya, oke? Lah ini guys, jadi gini guys. Kalau memang yang Anda butuhkan itu cuman gambar supaya bisa dikerjakan kontraktor, itu saya sarankan Anda nggak perlu cari arsitek. Tapi yang harus Anda cari itu namanya drafter.
Oh, udah jadi rupanya gambar ini. Gak sabar aku. Oke. Jadi ini totalnya berapa lembar? Berarti kamu hitung sak lembarnya berapa ini, bro? Desainnya ini. Waduh. Guys, arsitek itu nggak sama kayak toko triplek yang hitungannya lembaran gitu, atau sama kayak kita fotokopi berapa lembar gitu, nggak kayak gitu guys, please. Lalu ya Pak Arsi, ya mengenai pembicaraan kita terakhir itu pokoknya pada prinsipnya saya oke semua lah ya, oke desain fee nggak masalah lah segitu ya. Tapi gini, bisa nggak kamu sketch-sketchin dulu lah, ya sketch-sketchin dulu gitu, nanti kita ketemu lagi, kalau aku cocok baru tak DP. Oke? Deal ya? Oh no! Biasanya memang kayak gitu sih. Pak, udahlah di sketch-sketch dulu lah, di gambar-gambar dulu, preview dulu, nanti baru tak DP ya, gitu loh. Di satu sisi, arsiteknya, oh nggak bisa, di kantor kami prosedurnya harus DP dulu baru kita buatin gambar, Bu. Loh, alah masa kamu nggak percaya sama aku sih? Nah, selalu ada pembicaraan seperti itu guys. Jadi gini loh, kita ini istilahnya akan kawin ya, antara arsitek dan klien akan kawin selama setahun, dan di situ akan banyak sekali perbedaan pendapat, banyak hal-hal yang harus diselesaikan bersama. Jadi kalau dari awalnya aja mulainya sudah nggak sepakat, gimana ya untuk jalanin selama setahun ini? Weh bro, biasanya minum apa? Gin atau wine? Lah aku biasanya gin tak campur wine, tak campur Fanta bro. Guyon. Gila bro. Ya mengenai desain ya, aku sebenarnya sudah suka. Aku kan sudah ngefan kamu dari lama bro, dan aku suka desainmu gitu loh. Cuman ya ini loh ya, sorry ya, klienmu tuh kan kaya bro, jangan dibandingin sama aku lah gitu loh. Aku nih ya nggak sekaya dia, jadi ya kamu ngecas aku ya jangan segitu bro. Oke, bantulah ya, bantu. Pak, gua ini arsitek pak, bukan lembaga bantuan umum kayak BPJS. Please deh.